Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Ana ingin membahas tentang pemanasan global. Yang pertama kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan pemanasan global. Nah, ini ada gambar, ya, ada dua toples, yang satunya dibuka, yang satunya ditutup. Nah, ini adalah gambaran bagaimana suhu gitu ya. Ini adalah gambar termometer yang ditaruh di dalam toples ini. Maksudnya untuk mengukur suhu ya. Seberapa suhu di dalam toples. Nah, kalau kalian berada di dalam toples ini, pastilah gitu ya, kalian akan merasakan dalam toples B suhunya jauh lebih panas dibanding toples A. Kenapa begitu? Karena panas yang ada di dalam toples B ini tidak bisa keluar gitu ya. Sedangkan kalau ada panas di dalam toples A, maka di toples A bisa keluar panasnya. Ya. Nah, itulah kira-kira gambaran apa yang dimaksud dengan pemanasan global ya. Jadi naiknya suhu di dalam bumi. Jadi kita ibaratkan bahwa di toples ini adalah bumi kita. Suhu ini terperangkap di dalam bumi gitu ya, di dalam toples ini, karena ada zat-zat yang membuat panas ini tidak bisa keluar gitu ya. Nanti kita bahas zat-zat apa saja sih yang membuat bumi ini semakin panas ya. Jadi sudah paham ya, jadi pemanasan global itu adalah naiknya begitu ya, naiknya suhu karena gitu ya, karena panas bumi ini tidak bisa keluar. Beda dengan gambar yang ini ya, coba perhatikan ya. Ketika sama-sama bumi ini ya, nah toples tadi kita ibaratkan bumi, walaupun sama-sama tertutup rapat, maka toples yang ini yang tidak ada tanamannya pasti jauh lebih panas daripada tanaman yang pada toples yang ada tanamannya ya. Mengapa demikian ya? Karena tanaman ini menghasilkan oksigen yang membuat ada yang di dalam toples ini menjadi lebih sejuk gitu ya. Selain itu, CO2 yang ada di dalam toples itu bisa diserap oleh tumbuhan yang digunakan untuk fotosintesis. Nah, sehingga gitu ya, kalian bisa berpikir begitu ya, ketika bumi ini semakin panas, mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan bumi kita adalah tumbuhan ya. Baik, kita balik lagi ke pemanasan global ya. Tadi kita sudah bahas bahwa pemanasan global itu adalah naiknya suhu gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan tadi ya, gas-gas yang menutupi bumi ya, sehingga panasnya itu tidak bisa keluar ya. Oke, ini dibahas bahwa pemanasan global tadi adalah peningkatan suhu bumi gitu ya. Kemudian ini dibahas juga bahwa pemanasan global itu sebenarnya sudah bisa kita rasakan loh. Apakah benar sih kita sudah mengalami pemanasan global gitu ya? Daripada bertanya-tanya, kita lihat aja gitu ya, bahwa ternyata ada tandanya gitu ya, bahwa pemanasan global itu bisa ditandai dengan sering terjadinya angin puting beliung ya, sering terjadinya banjir, sering terjadinya kekeringan gitu ya, ataupun terumbu karangnya sudah mulai rusak gitu ya. Nah sekarang kita bahas ya, zat-zat apa saja sih yang membuat panas di dalam bumi ini tidak bisa keluar ya, atau disebut dengan ini greenhouse effect ya. Jadi ada kaitannya pemanasan global dengan efek rumah kaca. Kita lihat ya, kenapa bumi ini panas. Kita lihat dulu bahwa panas bumi itu sumbernya adalah matahari ya. Nah, yang biru ini adalah atmosfer dan yang ini adalah bumi. Nah, coba kita lihat ya, bahwa radiasi matahari itu sebenarnya masuk ke bumi itu dengan berbagai macam cara gitu ya.
ada yang radiasi itu sebelum masuk ke atmosfer sudah dikembalikan lagi ke ruang angkasa, ya. Ada yang sudah masuk atmosfer kemudian diserap atmosfer dan dikembalikan ke ruang angkasa, ya. Kita tahu ya bahwa tidak semua radiasi matahari itu aman gitu ya untuk penduduk bumi. Tetapi radiasi matahari ini juga diperlukan oleh penduduk bumi. Nah, radiasi matahari yang aman, yang bisa, inilah yang sampai ke bumi gitu ya, digunakan oleh penduduk bumi untuk kebutuhannya, ya. Apa saja, misalnya ya fotosintesis gitu ya. Ada mungkin yang contohnya ya untuk jemur baju gitu kan butuh cahaya matahari, atau mungkin aktivitas lain yang memang membutuhkan energi matahari. Nah, persoalannya gitu ya, ketika panas ini sudah dibutuhkan oleh manusia gitu ya, oleh penduduk bumi, ternyata ada panas-panas juga yang diakibatkan akibat aktivitas penduduk bumi, ya. Jadi di lain pihak radiasi matahari ini diperlukan oleh manusia, ya, tetapi di lain pihak aktivitas manusia itu juga akan menghasilkan panas. Nah, panas-panas yang melebihi gitu ya, yang tidak dibutuhkan tadi, itu mestinya dibuang gitu ya, dibuang ke antariksa gitu ya. Nah, karena sesuatu hal, karena tadi ya toplesnya tertutup gitu ya, tertutup. Nah, yang penutupnya itu membuat tidak bisa keluar dari keluar ke antariksa gitu ya. Nah, kondisi itu membuat bumi semakin panas. Ya, semakin panasnya bumi disebut pemanasan global, dan terperangkapnya panas bumi karena tidak bisa keluar oleh gas-gas rumah kaca itu disebut dengan efek rumah kaca. Paham ya? Coba perhatikan ya. Sekarang kita fokus ke efek rumah kacanya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Nah, tadi kita ibaratkan bahwa ketika bumi ini panas ya, ada di sini ya, kita di sini kebetulan karena aktivitas manusia dan yang lain gitu ya, hewan dan yang lain, maka ada panas gitu ya. Mestinya panas itu dibuang keluar bumi gitu ya, atau ke antariksa. Tetapi karena ada gas-gas ya, ada penutup ini ya, penutupnya itu adalah gas-gas rumah kaca, kita sebut gas-gas rumah kaca. Nanti kita bahas gas-gas rumah kaca itu apa saja. Maka membuat gas itu tidak bisa, atau panas itu tidak bisa keluar ke antariksa. Nah, semakin panasnya bumi akibat terperangkapnya terperangkapnya panas bumi karena gas-gas rumah kaca inilah disebut dengan efek rumah kaca. Ya, paham ya? Jadi efek rumah kaca itu bukan bangunan yang ada kacanya kemudian gasnya tidak ada sinar matahari yang masuk gitu. Itu bukan ya, tetapi panas bumi yang terperangkap tetap di bumi tidak bisa keluar karena gas-gas rumah kaca. Ya, kira-kira seperti ini ya. Tadi kita sudah bahas ada radiasi cahaya matahari yang masuk ke bumi ya. Ini adalah atmosfernya. Nah, gas-gas itu ada di dalam atmosfer di sini. Ya, gas-gas ini menyebabkan panas bumi yang seharusnya keluar ke ruang antariksa, dia tidak bisa ya, dia tetap terperangkap di bumi. Nah, karena tetap terperangkap di bumi, maka membuat bumi semakin panas. Nah, semakin panasnya bumi itu disebut dengan pemanasan global. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih yang menyebabkan, atau aktivitas apa saja sih yang menyebabkan tadi munculnya gas-gas rumah kaca dan membuat bumi semakin panas. Nah, perhatikan ya. Semua pembakaran menghasilkan gas. Ya.
baik itu pembakaran industri ya seperti ini, pembakaran hutan, atau pembakaran minyak bumi ya, kendaraan bermotor. Nah, atau juga pembakaran sampah, atau juga pembakaran yang kalian lakukan di rumah kalian, misalnya masak gitu ya. Nah, itu sama aja dengan LPG, itu kan minyak bumi juga ya. Jadi semua pembakaran akan menghasilkan gas rumah kaca. Nah, gas-gas ini akan naik gitu ya di atmosfer dan membuat panas bumi itu tidak bisa keluar. Nah, aktivitas lain yang membuat gas-gas rumah kaca atau bumi ini menjadi semakin panas itu adalah penebangan pohon ya. Kenapa penebangan pohon ini bikin semakin panas gitu ya, atau bumi kita itu semakin panas ya? Karena CO2 ya, karbon dioksida itu kan membuat bumi menjadi panas ya. Itu dihasilkan dari pernafasan kalian ya, CO2. Nah, CO2 ini mestinya kan diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis ya. Jadi kalau CO2 ini berkurang, maka bumi kita juga semakin dingin gitu ya. Nah, karena tidak ada yang menyerap, maka lebih panaslah bumi kita. Nah, begitu juga dengan sampah ya. Kenapa aktivitas sampah semakin banyak itu membuat bumi kita semakin panas ya. Nah, karena sampah menumpuk seperti ini, ada fermentasi bakteri ya. Nah, makanya semakin lama sampah itu menjadi berbau busuk ya, berbau menyengat ya. Itu karena aktivitas bakteri. Di sana ada bakteri di situ. Nah, bakteri yang dilakukan bakteri itu menghasilkan gas metana. Gas metana itu akan membuat tadi gas rumah kaca. Jadi penyumbang gas rumah kaca. Ya, kita ulangi ya. Jadi penyumbang gas rumah kaca tadi itu ada pembakaran ya, bisa pembakaran industri, pembakaran hutan, pembakaran kendaraan bermotor, atau pembakaran kompor gitu ya. Kemudian sampah ya, sampah ini akan menghasilkan gas metana ya. Kalian tahu bahwa ini sampah itu kalau dibiarkan baunya menyengat. Yang berikutnya gasnya adalah freon. Freon itu gas yang digunakan untuk mengisi AC. Nah, itu juga menyumbang gas rumah kaca. Nah, kalau aktivitas ini membuat tadi ya, CO2 itu juga penyumbang gas rumah kaca, dihasilkan dari pernafasan manusia, hewan ya. Kemudian mestinya diserap oleh tumbuhan, tetapi tumbuhannya tidak ada ya. Nah, inilah gas-gas yang menyumbang gas rumah kaca ya. Tadi sudah saya sebut, ada CO2, kemudian ada metana, kemudian ada gas yang dihasilkan dari industri pabrik ya. Ada N2O, SF2 ya. Yang CFC ini gas yang dari freon tadi ya. Nah, gas-gas inilah yang menyebabkan panas bumi tidak bisa keluar ya, atau yang kita ibaratkan dari tadi sebagai tutup toplesnya ya. Karena apa? Kalau gas-gas ini tidak ada ya, jadi toplesnya itu bisa terbuka, maka panas bisa keluar dari bumi. Nah, ini data ya. Ini data berapa besar gas-gas rumah kaca ini ada di bumi kita ya. Jadi kalian bisa membayangkan ya, kalau semakin banyak gas-gas ini gitu ya ada di atmosfer, maka suhu bumi akan semakin panas. Nah, berikutnya ya. Nah, berikutnya kita bahas apa sih akibatnya kalau pemanasan global ini semakin lama semakin naik gitu ya, atau suhu bumi kita semakin naik ya. Nah, ini ya. Ini adalah beberapa akibat ketika pemanasan global itu tidak dikurangi. Ya, contohnya ikan. Ikan ini mestinya berada di laut ya, tetapi dia
migrasi gitu ya, atau tidak betah gitu ya di laut, dia berbondong-bondong ke pantai ya. Kenapa begitu? Karena di laut suhunya panas sekali ya, dia panas sehingga tidak bisa beradaptasi ya, sehingga dia migrasi ke pantai ya. Akibatnya mestinya yang dipanen tiap hari begitu ya, karena ini satu hari langsung seperti ini, maka dia tidak akan panen lagi nelayan ya. Nah, ini adalah contoh dari gletser ya, gunung es ya, yang mencair karena panas ya. Karena bumi kita semakin panas, maka gletser ini semakin mencair gitu ya. Nah, gletser ini jumlahnya berkilo-kilo gitu ya, tidak cuma satu gelas gitu ya, atau satu mangkok gitu ya, tapi berkilo-kilo. Kalian bisa bayangkan ketika gletser ini mencair, apa yang terjadi? Maka permukaan laut pasti akan semakin naik. Berikutnya adalah ini ya, tanahnya akan tandus seperti ini. Kenapa begitu? Karena kandungan air yang ada di dalam tanah itu karena panas dia menguap ya, sehingga tanahnya kering seperti ini. Nah, apa akibat yang lain? Kalau gletser mencair tadi, maka laut akan permukaan air laut akan meningkat ya, sehingga terjadi tsunami ya. Berikutnya ini adalah serangga ya, nyamuk ya, yang dulu mungkin tidak pernah ada gitu ya, tetapi sekarang muncul gitu ya, atau mungkin beberapa macam bakteri, virus gitu yang dulunya tidak ada menjadi ada ya. Kenapa bisa seperti ini gitu ya? Ya, jadi serangga ya, ataupun makhluk hidup yang kecil-kecil ya, mikroorganisme itu, dia kalau dalam suhu yang tinggi, dia tingkat reproduksinya menjadi tinggi ya. Jadi yang biasanya beranak sedikit menjadi anaknya banyak begitu ya. Nah, karena anaknya banyak, maka tingkat perkawinan itu menjadi lebih banyak gitu ya, sehingga menghasilkan keturunan yang bervariasi itu juga semakin banyak ya, sehingga menghasilkan penyakit yang sebelumnya tidak ada menjadi ada ya, sehingga sakitnya yang dulu sakit seperti ini tidak ada menjadi ada. Nah, itu ya diantaranya akibat-akibat dari pemanasan global. Nah, dampak lain ya, kalau gunung es mencair tadi kan kita sudah bahas ya. Kemudian ada badai ya, atau mungkin angin tadi ya, kita bahas angin puting beliung ya. Kenapa? Yaitu karena terjadinya cuaca yang tidak menentu ya. Karena tadi ya seperti dampaknya banyak ya ketika gunung es tadi mencair. Nah, ini yang tadi kita bahas ya, karena meningkatnya permukaan air laut, maka air laut akan ke daratan ya. Kemudian yang tadi yang kita bahas tentang menguapnya tanah, yang menguapnya air di dalam tanah ya, sehingga menyebabkan petani ya, atau sawah-sawah perkebunan itu tidak panen ya. Kalian bisa berpikir ya bahwa oh ya, kalau tidak ada air pasti tanahnya kering, tandus ya, sehingga tidak subur seperti ini, menjadi gagal panen. Berikutnya yang tadi kita sedikit bahas tentang ikan ya, yang dia migrasi ke pantai ya, karena di laut tidak kerasan gitu ya, atau suhunya terlalu tinggi ya, sehingga dia maunya itu mencari tempat yang lebih nyaman gitu ya, tetapi itu ya akibatnya dia ke pantai gitu ya. Kemudian ada lagi ini ya, karena kan biota laut itu tidak hanya ikan ya, tapi ada terumbu karang seperti ini, dan di terumbu karang itu banyak sekali hewan dan tumbuhan yang ada di sana. Nah, ini ya karena panas yang terlalu tinggi ya, membuat mereka mati ya. Lama-lama terumbu karang ini akan rusak ya. Ini yang nanti kita bahas ya, kenapa ada banyak
penyakit-penyakit yang dulunya tidak ada menjadi ada ya, karena itu tadi ya, ada bermunculan bakteri, virus atau protozoa penyebab lainnya yang muncul karena tingkat reproduksinya menjadi lebih tinggi. Nah, sekarang apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya, agar pemanasan global ini berkurang ataupun tidak menjadi lebih parah begitu ya. Ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya, misalnya hemat listrik ya. Kita tahu ya bahwa listrik itu menghasilkan panas ya. Nah, itu penyumbang juga panas itu ke bumi ya. Dengan hemat listrik maka panas juga akan berkurang. Yang berikutnya adalah menanam pohon ya. Kita tadi sudah sampaikan ya, ketika kita banyak pohon maka CO2 akan berkurang ya, dan oksigennya akan bertambah ya, sehingga menjadi bumi tidak terlalu panas. Nah, kemudian mengurangi gas-gas rumah kaca tadi ya, dengan cara apa saja ya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ataupun dengan mengurangi pembakaran ya. Nah, industrinya juga dibuat sedemikian rupa sehingga gas yang keluar dari cerobong asap itu bukan gas-gas yang menyebabkan bukan gas-gas rumah kaca gitu ya. Kemudian ini ya yang sangat mudah kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya ataupun reuse ya, recycle ya. Kemudian mendaur ulang sampah-sampah yang sehingga sampah itu tidak banyak ada di bumi. Baiklah, itu saja yang bisa Bu Ana jelaskan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.